Adapun istilah zaman jahiliyah, bahwa jahiliyah itu identik dengan sifat manusianya yang tidak manusiawi. Karena pada zaman tersebut terkenal dengan kekerasan, peperangan, minum-minuman, foya-foya, dan juga merendahkan derajat kaum perempuan. Berikut kita jabarkan mengenai kondisi Jazirah Arab pada masa jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana gambaran tentang kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi moral masyarakat kaum jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam yang tak pernah lupa kita selalu agungkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita semua sebagai umat beliau mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan syafaat dari beliau di padang mahsyar kelak. Dan terima kasih sudah subscribe. Semoga digantikan dengan pahala yang berlipat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kondisi masyarakat di Jazirah Arab pada masa jahiliyah terbagi ke dalam beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seorang lelaki dengan keluarganya, misalnya di kalangan bangsawan, seorang lelaki memiliki kedudukan tinggi dan terpandang. Dia bebas berkehendak dan pendapatnya tidak boleh diabaikan. Kedudukan mereka dihormati dan dijaga sedemikian rupa, sehingga golongan masyarakat di bawahnya rela menghunus pedang dan menumpahkan darah demi membela kehormatan mereka. Dikisahkan, jika seorang lelaki Arab menginginkan kedermawanan dan keberaniannya dipuji masyarakat Arab, dia harus berusaha menjadi idola kaum perempuan. Adapun seorang perempuan Arab, jikalau dia mau, dia bisa mendamaikan dan bisa pula menyulut perang antar kabilah. Sekalipun demikian, seorang lelaki tetap menjadi kepala keluarga dan pengambil keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Hubungan seorang lelaki dan perempuan diikat melalui pernikahan dengan seizin wali si perempuan. Dalam hal ini, si perempuan tidak punya hak sedikit pun untuk menentukan lelaki pilihannya. Sementara itu, kondisi kelas bangsawan begitu terhormat. Tidak demikian dengan kelas lainnya. Hubungan antara lelaki dan perempuan campur aduk tanpa batas. Kami tidak sanggup mengungkapkannya di sini. Namun, yang pasti kondisinya sangat keji dan sangat menyedihkan. Na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lain dari Aisyah bahwa pernikahan dalam tradisi jahiliyah ada 4 macam. Pertama, pernikahan layaknya dewasa ini. Seorang lelaki meminang seorang perempuan melalui wali atau orang tuanya, lalu dia menyerahkan mas kawin kepada si perempuan dan menikahinya. Kedua, seorang lelaki berkata kepada istrinya yang baru suci dari haidnya, "Pergilah engkau kepada si fulan dan bersetubuhlah dengannya." Lelaki itu lalu meninggalkan istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai dia hamil dari hasil hubungan tersebut. Kalau si istri sudah terbukti hamil, barulah si suami bisa mengambil kembali istrinya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan anak yang baik dan pintar. Pernikahan seperti ini lazim disebut dengan nikah istibdah. Ketiga, lelaki dengan jumlah kurang dari 10 orang bersepakat untuk menggauli satu perempuan yang sama sampai hamil. Setelah melahirkan, perempuan itu akan mengundang semua lelaki yang menggaulinya dan mereka tidak boleh menolak untuk memenuhi panggilan si perempuan. Lalu si perempuan akan berkata, "Kalian tahu kini aku sudah melahirkan. Bayi ini adalah anakmu, hai fulan." Si perempuan menunjuk salah satu lelaki sebagai ayah bayinya. Garis keturunan si anak pun diikutkan kepada lelaki itu tanpa bisa dia tolak. Keempat, sekelompok lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Perempuan ini tidak menolak digauli oleh siapapun karena dia memang seorang pelacur. Si perempuan akan memberi tanda dengan adanya bendera khusus di depan pintu rumahnya. Jika perempuan ini hamil, lalu melahirkan, maka lelaki-lelaki tadi yang pernah menidurinya akan bersama-sama mendatangi si perempuan bersama seorang si pelacak. Kemudian si pelacak itu yang akan mengikutkan garis keturunan si anak kepada lelaki yang diidentifikasikannya sebagai ayah biologisnya. Lalu anak itu pun dipanggil layaknya anak kandung lelaki itu. Tidak boleh ada yang menolak dalam keputusan ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran ajaran Islam, beliau Rasulullah menghapuskan segala model pernikahan jahiliyah itu dan hanya memberlakukan pernikahan secara Islam sebagaimana yang ada sekarang. Mereka juga memiliki beberapa komunitas yang beranggotakan lelaki dan perempuan. Nasib komunitas itu ditentukan oleh perang. Pihak pemenang perang berhak menawan perempuan-perempuan pihak yang kalah dan menghalalkannya sesuai dengan kemauannya. Akan tetapi,
Anak-anak yang terlahir dari ibu seperti ini akan menanggung kehinaan seumur hidupnya. Orang-orang jahiliyah juga terkenal dengan tradisi poligami dalam jumlah tidak terbatas, hingga Al-Quran kemudian membatasinya dengan jumlah maksimal 4 istri. Mereka juga punya tradisi menikahi 2 saudara kandung sekaligus, atau menikahi janda ayahnya, entah karena diceraikan atau karena meninggal. Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh." Quran Surah An-Nisa ayat 22. Kemudian perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi sebagaimana dilarang dalam Islam. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 23. Saat itu, talak dan rujuk menjadi hak penuh kaum lelaki, tanpa batas tertentu sampai Islam kemudian membatasinya. Perbuatan zina yang nista merata di setiap lapisan masyarakat, hampir merata di setiap golongan. Barangkali hanya beberapa gelintir lelaki dan perempuan yang masih menjaga diri dari perbuatan nista ini. Perempuan merdeka keadaannya jauh lebih baik dibanding budak. Nasib para budak perempuan sungguh mengenaskan. Yang jelas, mayoritas orang jahiliyah tidak menganggap perbuatannya sebagai aib. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa suatu ketika seorang lelaki berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anak hasil perzinaanku dengan ibunya saat jahiliyah dahulu." Rasulullah bersabda, "Tidak ada tuntutan untuk segala hal yang terjadi pada zaman jahiliyah. Urusan yang terjadi pada zaman jahiliyah telah selesai. Anak adalah hasil hubungan resmi, sementara pelaku zina adalah hina." Kisah perselisihan Sa'ad bin Abi Waqqash dengan Abdullah bin Zam'ah tentang status anak budak perempuan Zam'ah yang diberi nama Abdurrahman bin Zam'ah cukup dikenal di kalangan mereka dan menjadi buktinya. Hubungan antara ayah dan anak sangat beragam. Ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut aib dan khawatir tidak sanggup menghidupi. Ada pula yang membunuh anak lelakinya karena takut melarat. Quran Surah Al-An'am ayat 151, Quran Surah An-Nahl ayat 58 dan 59, Al-Isra ayat 31, dan Quran Surah At-Takwir ayat 8. Namun yang terakhir ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari etika umum masyarakat jahiliyah saat itu. Sebab kenyataannya mereka sangat membutuhkan kehadiran anak laki yang bisa diandalkan sebagai pelindung keluarga dalam menghadapi musuh. Adapun ikatan kekerabatan antara seseorang dengan saudaranya, sepupunya, dan keluarganya terjalin sangat erat. Mereka hidup dalam ikatan fanatisme kabilah, bahkan rela mati demi mempertahankannya. Mereka sangat bersemangat untuk berkumpul dengan sesama anggota kabilah. Sikap ini menjadikan fanatisme kabilah kian kokoh. Landasan norma sosial mereka adalah fanatisme suku dan ikatan keluarga. Mereka berpedoman pada pepatah, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi." Prinsip itu dipahami dengan makna literal tanpa pemahaman yang benar sebagaimana diajarkan oleh Islam. Sementara, Islam mengajarkan bahwa makna dari menolong saudara yang zalim adalah mencegahnya dari perbuatan zalim itu sendiri. Persaingan memperebutkan kehormatan dan kepemimpinan sering menyeret mereka pada pertempuran antar kabilah yang sebenarnya masih serumpun. Hal ini bisa dilihat misalnya pada kabilah Aus dan Khazraj, kabilah Abbas dan Zubyan, kabilah Bakar dan Taghlib. Di lain pihak, hubungan antara beberapa kabilah yang berlainan bisa putus total karena energi mereka telah habis untuk perang. Hanya rasa takut dan hormat terhadap mitos dan tradisi tertentu yang merupakan perpaduan antara ajaran agama dan khurafat yang bisa mengurangi intensitas permusuhan di antara mereka. Terkadang hubungan pertemanan, ikatan sumpah, dan rasa tanggung jawab terhadap sesuatu bisa mempersatukan beberapa kabilah yang berlainan. Kehadiran bulan-bulan suci menjadi rahmat dan penopang kelangsungan hidup dan terpenuhinya kebutuhan mereka. Saat itulah mereka bisa merasakan hidup yang betul-betul aman karena keyakinan akan kemuliaan bulan suci ini. Abu Raja Al-Utharidi mengisahkan, "Jika telah masuk bulan Rajab, kami mengatakan, 'Lepaskan mata-mata tombak.' Kami tidak membiarkan satu tombak pun teracung pada bulan itu. Dan tidak satu anak panah pun kecuali kami cabut dari busurnya pada bulan Rajab. Begitu pula pada bulan-bulan suci lainnya." Singkat kata, kondisi sosial saat itu lemah dan tidak jelas. Kebodohan merasuki segenap relung kehidupan, khurafat mendarah daging, manusia hidup layaknya binatang ternak. Terkadang perempuan diperjualbelikan seperti barang, sementara hubungan antar kelompok amat lemah. Kalaupun ada pemerintahan, tujuannya hanya untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dengan cara memeras rakyat atau berperang dengan sederet penderitaan yang ditimbulkannya. Sementara itu, keadaan kondisi ekonomi masyarakat jahiliyah mengikuti kondisi sosial.
Hal itu tampak jelas pada cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan masih menjadi sarana utama di Jazirah Arab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan ekspedisi dagang tidak mudah dilakukan tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan. Padahal jaminan semacam itu tidak bisa didapatkan di Jazirah Arab, kecuali pada bulan-bulan suci. Maka pada bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab yang terkenal seperti Pasar Ukaz, Zilmajas, Majannah, dan lain-lain mulai digelar. Usaha-usaha di bidang industri sama sekali belum mereka kenal. Sebagian besar industri yang ada di Arab, seperti tenun, kerajinan kulit, dan lain-lain, berasal dari Yaman, Hirah, dan pinggiran Syam. Memang di Jazirah Arab sendiri saat itu sudah ada usaha perkebunan, pertanian, dan peternakan, sementara kaum perempuan memintal. Hanya saja, hasil penjualan barang-barang ini habis untuk biaya perang. Kemiskinan, kelaparan, dan tindakan asusila masih menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat jahiliyah saat itu. Sementara di dalam keyakinan beragama, mayoritas bangsa Arab masih menganut agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Hal ini terjadi sejak keturunannya berkembang di Mekah dan menyebar ke seantero jazirah. Mereka semua menyembah Allah, mengesahkannya, dan melaksanakan dengan konsisten syariat-syariat agama hingga waktu yang cukup lama. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai melupakan syariat yang diajarkan kepada mereka, hingga yang tersisa tinggal ajaran tauhid dan beberapa syariat dari agama ini. Lalu muncullah Amr bin Luhai, pemimpin kabilah Khuza'ah. Dia gigih menyeru kepada kebaikan, gemar bersedekah, tekun pula menjalankan perintah-perintah agama. Dia disukai oleh masyarakatnya. Mereka tunduk kepadanya dan meyakini bahwa dia termasuk ulama besar dan salah satu wali pilihan Allah. Suatu ketika dia melakukan perjalanan ke Syam. Di sana dilihatnya penduduk melakukan penyembahan berhala. Diyakininya bahwa hal itu baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat diutusnya para rasul dan tempat turunnya kitab-kitab Allah. Maka pulanglah dia dengan membawa berhala bernama Hubal. Ditaruhnya Hubal di tengah Ka'bah, lalu diajaknya penduduk Mekah menyekutukan Allah. Mereka pun patuh. Tidak butuh waktu lama, orang-orang Hijaz juga mengikuti penduduk Mekah karena menganggap mereka sebagai penanggung jawab Baitullah dan Tanah Suci Mekah. Dikisahkan bahwa Hubal adalah nama berhala dari batu akik merah, berbentuk manusia dengan tangan kanan putus. Orang-orang Quraisy mendapatinya sudah dalam keadaan seperti itu, lalu mereka menggantinya dengan tangan baru dari emas. Dialah berhala pertama yang dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu, yang paling besar lagi paling suci menurut mereka. Berhala lain yang paling kuno adalah Manat. Berhala ini milik Bani Huzail dan Khuza'ah. Dia ditempatkan di Mushallal, di pesisir Laut Merah dekat Kudaid. Mushallal adalah jalan perbukitan yang menurun ke arah Kudaid. Kemudian ada pula berhala lain yang dinamai Lata dan ditempatkan di Thaif. Berhala ini milik Bani Tsaqif. Lokasinya di sebelah kiri Masjid Thaif saat ini. Satu lagi berhala lain bernama Uzza di lembah Nakhlah As-Syamiyah di atas Zatu Irqin. Berhala ini milik suku Quraisy, Bani Kinanah, dan sejumlah kabilah lain. 3 berhala tersebut merupakan berhala terbesar yang dimiliki bangsa Arab saat itu. Dalam perkembangannya, kemusyrikan kian merebak dan jumlah berhala bertambah terus di setiap tempat. Konon Amr bin Luhai punya pembantu dari kalangan jin. Sang jin memberitahunya bahwa berhala-berhala kaum Nabi Nuh, yakni Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq, dan Nasr terkubur di Jeddah. Amr melakukan penelusuran dan penggalian untuk mencari berhala-berhala itu. Setelah ketemu, dibawanya seluruhnya ke Tihamah. Ketika musim haji tiba, berhala-berhala itu diberikannya kepada sejumlah kabilah untuk mereka bawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Berhala Wad diberikan kepada Bani Kalab. Mereka menaruhnya di Jarasi, suatu tempat di Dumatul Jandal yang termasuk wilayah Syam setelah Irak. Berhala Suwa berada di tangan Bani Hudail bin Mudrikah. Mereka menempatkannya di Ruhath, sebuah wilayah Hijaz dari arah pantai dekat Mekah. Berhala Yaghutz dipegang oleh Bani Ghuthaif dari Bani Murad. Mereka meletakkannya di daerah bernama Hurf di Sabah. Berhala Ya'uq berada di tangan Bani Hamdan yang tinggal di desa Khaywan, masuk wilayah Yaman. Khaywan adalah induk dari Bani Hamdan. Sedangkan berhala Nasr dimiliki oleh kabilah Himyar yang dipegang oleh keluarga Zilkula di wilayah Himyar. Berhala-berhala tersebut dibuatkan kuil khusus. Mereka memuliakan kuil-kuil ini seperti memuliakan Ka'bah. Ada juru kunci, tabir penutup khusus, atau kiriman sesajen sebagaimana yang ada di Ka'bah. Padahal mereka tahu bahwa Ka'bah lebih mulia daripada tempat-tempat itu.
Kabilah-kabilah lain juga menempuh jalan serupa. Mereka membuat berhala yang mereka jadikan Tuhan dan membangun kuil untuk berhala-berhala itu. Di antaranya kuil Zulkhalashah milik suku Daus, Khatsam, dan Bajilah. Di Yaman, tepatnya di daerah Tabalah, antara Mekah dan Yaman. Ada pula kuil Fils milik Bani Ta dan suku-suku di sekitarnya yang dibangun di antara Bukit Ta'i, Salma, dan Aja. Kemudian kuil Rayyam yang dibangun di Shana milik penduduk Yaman dan suku Himyar. Kuil Ridha milik Bani Rabi'ah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid, Manat bin Tamim. Ada juga kuil Ka'abat milik Bani Bakar dan Taghlab, putra dari Wa'il dan Iyad, yang dibangun di Sandad. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, Baitullah saat itu telah dihuni oleh 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu sampai berkeping-keping lalu memerintahkan untuk mengeluarkan semuanya dari dalam masjid dan membakarnya. Manusia saat itu asyik dengan kesesatan-kesesatan seperti itu. Abu Raja Al-Utharidi mengenang, ketika itu kami pernah menyembah batu. Ketika menemukan batu yang lebih bagus, kami pun mencampakkan batu pertama dan menggantinya dengan batu kedua yang lebih balus. Kalau tidak menemukan batu sama sekali, kami membuat gundukan tanah kemudian menggiring kambing-kambing dan memerah susu di atasnya. Kemudian kami mengkelilinginya. Kemusyrikan dan paganisme merupakan adat dan tradisi paling fenomenal dari agama orang-orang jahiliyah. Namun demikian, mereka merasa masih mengikuti agama Ibrahim. Ide kemusyrikan dan paganisme ini sebenarnya berawal ketika mereka menilai bahwa malaikat, rasul dan nabi, wali-wali yang saleh, orang-orang yang bertakwa dan konsisten dalam melakukan kebaikan sebagai pihak yang paling dekat kepada Allah. Mereka pun diyakini punya kemampuan dan berhak untuk mengatur segala sesuatu yang sebenarnya merupakan mutlak hak Allah. Mereka juga dianggap layak menjadi penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya karena kemuliaan yang mereka miliki. Seseorang tidak pantas mengajukan hajatnya kepada Allah secara langsung. Seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah secara langsung. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kecuali lewat kemuliaan para perantara berhala-berhala tadi. Karena keyakinan macam ini telah terpatri dan mendarah daging, orang-orang jahiliyah berusaha mendekatkan diri kepada para perantara itu dengan segala hal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka membuat sketsa wajah orang-orang itu, baik berbentuk lukisan maupun patung. Ada kalanya mirip dengan bentuk fisik mereka semasa hidupnya. Ada kalanya berdasarkan imajinasi belaka. Gambar dan patung hasil rekayasa ini disebut ashnam. Kadangkala orang-orang jahiliyah itu tidak membuat gambar atau patung serupa mereka, tetapi menjadikan pekuburan mereka sebagai tempat keramat, menjadikan tempat tinggal mereka dahulu sebagai tempat suci. Di situ dipersembahkan kurban dan dilakukan berbagai ritual ibadah. Pekuburan dan petilasan makam ini di dalam sejarah disebut Autsan. Adapun ritual ibadah terhadap berhala-berhala itu sekadar mengekor ritual ibadah ciptaan Amar bin Luhai. Mereka meyakini ritual apapun yang diciptakan oleh Amar bin Luhai sebagai perkara yang baik dan tidak mengubah agama Ibrahim. Seperti mengitari berhala, memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah tatkala mereka mendapatkan kesulitan. Mereka berhaji dan tawaf mengelilingi berhala. Mereka tunduk dan sujud di hadapannya, mempersembahkan aneka kurban. Mereka menyembelih ternak kurban di hadapan berhala atau menyembelih ternak atas nama berhala mereka dimanapun. Allah berfirman yang artinya, kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 139. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku melihat Amar bin Amir bin Luhai ususnya ditarik di dalam neraka. Alasannya, karena dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim. Dialah yang mengadakan berhala-berhala. Dia membiarkan tanpa guna unta-unta Saibah, membiarkan bebas unta Bahirah, menganggap unta Wasilah telah sampai, dan melindungi punggung unta Hami. Bangsa Arab jahiliyah dahulu melakukan semua itu demi berhala. Karena mereka yakin bahwa berhala-berhala itu mampu mendekatkan mereka kepada Allah, dapat membantu mereka sampai kepadanya dan memberi pertolongan atas izinnya. Na'udzubillahi min zalik." Bani Daus memiliki berhala lain, yaitu Zulkafain. Bani Bakar, Malik, dan Mulkan keturunan dari Kinanah punya berhala bernama Sa'ad. Berhala suku Uzrah dinamai Syam. Sementara itu, suku Kaulan memuja berhala bernama Umyanis. Demikianlah berhala-berhala berikut kuilnya tersebar di seantero jazirah Arab. Dapat dipastikan, setiap kabilah punya berhala sendiri. Bahkan, pada perkembangan selanjutnya, setiap rumah punya berhala.
Tidak cuma itu, Masjidil Haram pun penuh dengan bermacam-macam berhala. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu alam, terima kasih sudah menonton.